Halo teman-teman semuanya, semoga semua lagi baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dan terima kasih banyak untuk mau dengerin ini. Dalam beberapa menit ke depan aku ingin bicara tentang 3 hal yang sangat penting I think untuk saat ini. Dan juga ada 2 agen rahasia yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Sekalipun kita nggak terlalu suka dengan tugas kita, semua tugas yang baik yang kita harus lakukan bisa terselesaikan. Jadi jangan kemana-mana, dengerin sampai akhir ya. Banyak orang berkata tahun 2020 ini benar-benar tahun yang sangat-sangat unik. Of course, dimana banyak orang harus stay at home untuk keamanan bersama, memakai masker saat keluar, dan juga banyak sekali hal-hal yang baru yang kita adaptasi untuk kesehatan kita bersama. Cuci tangan sering-sering sampai tangan jadi kering. Akhirnya kita pun juga jarang gak akan bisa dekat dengan orang karena kita nggak tahu orang itu dari mana mereka. Jadi cuma nyapanya halo, halo dari jauh. Nah untuk saya yang tinggi ada sebuah kelegaan untuk nggak perlu cipika-cipiki karena jadi nggak perlu nunduk untuk ke bawah. I'm kidding. Guys, it's actually quite a true story. Jadi cuma kayak hai teman, hai, lebih gampang sebenarnya. Tapi teman-teman di saat seperti ini ya, banyak sekali yang berpikir kayak, aduh, sekarang di 2020 dengan semua adaptasi yang baru, kita bisa gak sih untuk bisa hidup yang bermakna ke depannya? Ada 3 hal yang ingin bagikan pada hari ini tentang yang lalu, tentang sekarang, tentang yang akan datang. Jadi hintnya adalah 3 hal tersebut. Yang pertama, yang lalu. Tidak ada satupun yang sia-sia yang telah kita kerjakan di masa lalu. Contohnya sekolah kita, pekerjaan kita sebelumnya, potensi dan bakat dan semua yang kita miliki enggak sia-sia. Jadi jangan berpikir contohnya kayak seorang makeup artist saat ini nggak bisa lagi make upin. Tapi itu semua ilmu tuh nggak akan sia-sia karena pertama bisa digunakan untuk diri sendiri. Kedua, pasti dengan berjalan waktu kita masih bisa melakukan dan memerlukan teknologi memerlukan makeup artist untuk acara-acara yang sangat spesial. Dan juga kita bisa, mungkin makeup artist bisa mulai bagaimana caranya mengajar atau menggunakan teknologi tersebut mungkin untuk melukis dan sebagainya. Masih banyak potensi yang kita bisa kembangkan dari potensi yang kita telah pelajari di masa lalu. Apapun yang kita kerjakan, yang kita pernah kerjakan maupun yang kita pernah pelajari pasti berguna di masa sekarang ataupun di masa datang. Jadi jangan berpikir bahwa sia-sia ya zaman dulu sekolah ini, les itu dan semuanya. Mungkin untuk sementara waktu dihentikan karena keadaan. Tapi nggak ada satupun yang kita pelajari di masa lalu sia-sia. Pasti akan terpakai. Mungkin dengan metode lain atau dengan cara pekerjaan lain, tapi pasti akan terpakai, nggak akan sia-sia. Aku bisa kasih contoh ya. Dulu aku pribadi pernah ikutan teman, kita bikin konser bersama. Kita ngundang penyanyi terkenal dari luar negeri dan mempersiapkannya terus sampai di hari H, sampai selesai acara itu capeknya minta ampun. Tapi gara-gara itu saya belajar sekarang kalau diundang untuk mengisi acara sebagai pembicara dan sebagainya, saya menghargai event organizer-nya sehingga tahu betapa sulitnya untuk mengorganize, untuk mengatur undangan. Contoh lain lagi adalah penulis. Saya dulu bermimpi untuk bisa jadi penulis dan saya menulis untuk majalah Dewi dan majalah Get Fresh. Dan saya pikir ya udah nggak akan mungkin lah jadi penulis buku dan sebagainya, tapi ternyata kepake ilmunya untuk sekarang menulis khotbah atau menulis artikel-artikel singkat atau mengedit artikelnya orang dan sebagainya. Nggak ada yang sia-sia, walaupun nggak terpakai seperti yang dulu, tapi kita bisa berevolusi dengan bakat kita dan menggunakannya dalam tingkat yang berbeda untuk keperluan berbeda. Apapun yang kita miliki yang bisa berguna bagi banyak orang pasti akan terpakai, jadi nggak akan sia-sia. Cari tahu gimana cara untuk bisa menggunakannya. Nah kalau yang pertama, nggak ada di masa lalu kita yang kita lakukan baik sia-sia di masa sekarang, itu udah pasti. Yang kedua, saat ini kita tuh harus hidup yang bersyukur dan hidup yang cukup. Hidup cukup? Gimana caranya hidup cukup? Sedangkan kita mungkin lagi kekurangan, deg-degan gak bisa bayar bill dan sebagainya. Nah tentu saja adaptasi tentang ke ekonomi memang harus digunakan secepatnya. Karena sepertinya menurut pakar ekonomi, masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa nanti beberapa bulan lagi masalah ini udah selesai. Kita harus mulai beradaptasi dengan
normal yang baru ini, jangka panjang permasalahan ekonomi, dan akan banyak hal-hal yang berubah karena situasi yang terjadi di dunia. Nggak cuma Indonesia saja, kali ini penyakitnya sama merata di seluruh dunia, merasakan dilema dari permasalahan COVID-19. Jadi apa yang terjadi, bagaimana caranya untuk kita bisa beradaptasi adalah kita belajar untuk melihat secara garis besar keuangan kita lihat dengan jelas kemana saja. Mungkin pertama kayak kebutuhan rumah tangga, kedua pembayaran cicilan, ketiga kita harus belajar juga untuk keperluan yang lain-lainnya. Kalau dulu kan entertainment maupun yang lainnya, kita harus belajar untuk mengurangi di mana kita bisa mengurangi dan mencoba mencari cara lebih murah lagi untuk bisa menurunkan budget yang bisa diubahkan dan diturunkan, sehingga kita bisa punya uang ekstra lebih, dan uang itu kita bisa pelan-pelan masukin ke emergency fund yang mungkin kepake kemarin-kemarin. Hal ini bukan hal yang, saya bukan pakar ekonomi, bukan pakar keuangan, tapi saya belajar dari dengar banyak sekali pengajar-pengajar yang bagus sekali tentang keuangan, dan tanggung jawab kita adalah untuk bisa mengatur apa yang kita miliki. Sebenarnya bukan uang itu nggak cukup, tapi mungkin standar hidup kita tuh udah terbiasa dengan kenyamanan yang kita harus turunin. Nah, Tracy, bisa aja lu ngomong kan kamu punya uang dan sebagainya. Not really, aku juga cuma dapat gaji bulanan, semua satu sumber gaji, nggak ada lagi uang dari yang ekstra-ekstra yang lainnya. Dan bagaimana cara aku untuk bisa memanage keuangan tersebut? Dengan cara memasak di rumah. Memasak tuh jauh lebih murah. Contohnya aku suka banget bubur Manado. Bubur Manado itu harganya satu mangkok itu 30.000. Dan aku mikir kayak, waduh, kalau 30.000 sedangkan aku perlunya 2, jadi 60.000. 60.000 tuh banyak banget zaman sekarang. Akhirnya aku tanya tante aku di Australia, aku bilang, tante, kita mau bikin bubur Manado, gimana caranya? Gampang, kamu ini deh, kamu Google aja deh. Oh, Google ya, iya bener sih. Akhirnya aku Google, aku cari rumusnya yang mana lebih gampang, dan ketemu. Akhirnya aku beli bumbu-bumbu itu semua. Gampang banget nih kalau mau resepnya dengan secara singkat aku kasih tahu ya. Nggak, nanti di lain waktu aja biar nggak kehabisan waktu ya. Pokoknya singkat cerita, modalnya aku untuk bikin bubur 35.000. Ya, kamu pikir kan enakan beli daripada bikin. Teman-teman, ini bikin banyak sekali. Aku makan 3 hari nggak habis, karena itu buburnya jadi satu panci gede yang aku nggak campur sama sayurnya, jadi aku masih bisa nikmati, besoknya masih bisa nikmati, lusanya masih bisa nikmati. Dan ternyata kalau dikalkulasi itu dengan modal 35.000, dengan bumbu-bumbu yang aku bisa racik sendiri, itu bisa jadi kayak 10 mangkok. Jadi istilahnya itu jadi 350.000 lah kalau itu harganya 35.000 satu mangkoknya. Dan ternyata itu jauh lebih hemat. Mungkin teman-teman berpikir kan, tapi kan enak kalau tinggal rame-rame bisa sharing dan sebagainya. Itu dia, adaptasi secara keuangan tuh emang harus dibikin sespesifik mungkin dengan kebutuhan kita. Jadi apa yang kita bisa kurang-kurangi untuk membantu perekonomian kita, sehingga kita bisa hidup cukup dan bersyukur. Nah, bersyukur ini satu seni yang harus kita latih dan kita harus lakukan setiap hari. Contohnya setiap pagi aku pas bangun tidur berdoa, dan aku mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk bisa hidup, bisa sehat, masih punya keluarga. Terima kasih untuk setiap organ tubuhku yang masih bisa berfungsi dengan baik. Tuhan, biarlah hari ini Engkau pimpin hidupku agar aku menyenangkan Engkau Tuhan, dan juga aku bisa berguna bagi sesama. Dan di keseharian aku, walaupun di rumah saja dan gak ada orang, keluarga aku tinggal di Rio de Janeiro, Brazil, aku di Jakarta sendiri, dan ada rasa syukur kayak, Tuhan thank you ya, I'm alive, aku hidup, dan aku berdoa sekali biar aku hidupnya berguna bagi banyak orang. Dan itu membawa sukacita tersendiri dalam hati aku, rasa syukur bahwa punya buku-buku yang bisa menemani aku, masih punya teknologi yang bisa menolong aku untuk bisa berkarya, dan juga ada makanan di kulkas, dan banyak sekali orang-orang yang begitu baik sering kirim makanan dan berkat dan sebagainya. Jadi aku bersyukur banget. Jadi rasa syukur itu nggak harus hal-hal yang heboh. Kita dimulai dengan bisa bangun pagi aja, puji Tuhan, bisa nafas, tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa gerak, fungsi tubuh kita masih normal, kita masih bisa sehat dan melakukan apa yang kita menjadi panggilan kita. Jadi saya rasa itu bisa dimulai dengan dilatih. Kita harus melatih untuk mengucap syukur agar rasa syukur itu menjadi sebuah gaya hidup yang sebenarnya membawa kebaikan, bukan cuman memuliakan Tuhan, tapi bagi kita juga. Tubuh kita akan bersorak-sorai saat kita mengucap syukur untuk setiap fungsi yang ada dalam tubuh kita. Tahu nggak apa yang aneh? Yang aneh lagi nih, orang itu
baru menyadari betapa mereka beruntung akan satu fungsi tubuh mereka saat mereka mengalami sakit. Pas lagi sehat mereka tuh nggak merasakan syukur atas apa yang mereka miliki, baru sakit mereka merasakan nggak enaknya kalau benda tersebut, bagian tubuh tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa harus tunggu sakit untuk bisa bersyukur? Kenapa harus tunggu sakit? Kenapa nggak pas lagi sehat kita mengucap syukur tuh setiap tubuh kita yang berfungsi dengan baik? So, rasa syukur, hidup bercukupan itu penting untuk dilatih. Itu nggak bisa otomatis karena uang seberapa banyak pun orang masih bisa merasa kekurangan. Tapi kalau orang bisa bersyukur, orang bisa hidup sederhana, lebih baik kita memberi daripada menikmati semua apa yang kita miliki. Karena kalau kita memberi dengan di tempat yang benar atas tuntunan Tuhan untuk kebaikan, pasti ada sukacita yang terjadi dalam hati kita maupun orang yang menerima pertolongan tersebut. Jadi lebih baik uang yang kita bisa save itu selain ditabung untuk emergency, dipakai juga untuk menolong sesama kita daripada kita menghabiskannya untuk beli barang-barang yang mahal yang kita nggak perlu. Nah, kalau itu yang kita sekarang miliki, rasa syukur, kita bisa hidup berkecukupan, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Yang terakhir adalah menabur di masa depan. Menabur di masa depan. How? Gimana cara menabur di masa depan? Well, menabur di masa depan adalah kita lakukan sekarang ini. Apapun yang kita lakukan saat ini, di abad 21, di tahun 2020 ini, kita di bulan ini, di hari ini, semua perilaku hidup kita, apa kita pelajari melalui semua media yang kita bisa baca buku atau belajar dari orang maupun nonton, itu bisa berguna di masa depan. Apalagi kita membantu orang lain, itu bisa berguna di masa depan. Bukan hitung-hitungan ya, tapi berguna adalah kita akan membentuk suatu skill yang bisa kita gunakan di masa depan. Contohnya, apa hal yang baru yang contohnya memasak. Saya nggak terlalu ngerti masak, tapi karena saya ingin menekan pengeluaran saya belajar masak. Who knows, siapa tahu kepake one day skill itu gitu. Banyak teman-teman saya yang tadinya nggak bisa karena keadaan, akhirnya mereka melakukannya, dan akibatnya mereka beruntungnya adalah mereka bisa menggunakan itu untuk membuka pintu karir mereka yang baru gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajarin saat ini, yang kita bisa lakukan saat ini, yang kita bisa investasikan saat ini, yang berguna di masa depan. Salah satu investasi yang saya dengar dari banyak teman-teman adalah saat ini harga saham lagi murah. Contohnya mereka mulai membeli saham-saham yang mereka pikir berguna 5-10 tahun lagi. Jadi belinya nggak banyak tapi disimpan aja, nanti siapa tahu 10-5 tahun lagi semoga ini bisa bertumbuh dan berbuah gitu istilahnya. Ataupun membuka peluang pekerjaan dengan talenta-talenta mereka miliki dan semuanya. Pelajaran yang berharga yang kita bisa dapatkan itu kita bisa gunakan di masa depan. Jadi taburlah sekarang apa yang kita ingin tuai di masa depan. Saya ingat banget waktu saya tinggal di Bali dulu waktu masih kecil, kan saya rumah tuh di antara sawah-sawah. Saya lihat tanahnya tuh lagi dibajak. Udah gitu tiba-tiba beberapa hari waktu kemudian mereka menaruh kayak benih gitu. Ya kalau dilihat kan tanah bajak kan capek banget ya, membajak tanah tuh capek banget. Belum pernah kan, aku sih pernah pura-pura nyangkul gitu berapa kali udah capek banget dan suka ada cacing gitu, serem. Oke, tapi ini benar-benar membajak dalam arti yang berbeda ya. Kita membajak tanahnya tersebut. Setelah membajak maka harus menanam benih. Menanam benih pun nggak langsung tumbuh kan, harus menunggu dulu sampai benih itu bisa tumbuh. Pas benihnya udah tumbuh muncul, belum tentu bisa langsung dipanen. Mereka harus tunggu sampai benih itu bertumbuh dan berbuah, dan nanti ada masanya mereka bisa memanennya dan menikmati hasil panen tersebut. Tapi yang uniknya adalah, coba lihat deh, benih itu kan cuman satu biji ya, tapi pas ditanam, ditunggu, dirawat, dijaga, pas nanti musim panennya itu benih jadi begitu banyak sekali. Jadi dari satu benih bisa jadi ratusan di satu pohon yang sama. Dan that is amazing. Maka dari itu jangan khawatir, kita sekarang menanam benih untuk menabur benih untuk nantinya kita menikmati nanti di kemudian hari. Nggak ada yang sia-sia deh dengan apa kebaikan yang kita tabur hari ini, dalam pekerjaan, dalam beramal, dalam menolong teman-teman, dalam berkarya, dalam belajar. Sekarang kita masanya menabur. Kita nggak tahu kapan itu akan tumbuh, berbuah, dan menjadi hasil yang baik di masa depan. So, sebagai penutup, tadi saya berjanji untuk bicara tentang ada 2 agen rahasia.
Jadi ada sebuah cerita yang teman saya ceritakan kepada saya. Jadi cerita tersebut adalah tentang seorang tetangga yang melihat rumah temannya, kok rapi banget ya, kok bagus banget ya, semuanya teratur, bersih, semua di tempat yang tepat. Akhirnya dia bertanya sama temannya, kamu enak banget ya punya pembantu ya, kok rumahnya bersih sekali. Enggak, aku sendiri loh. Aku nggak punya pembantu, tapi ini kan semua yang bantuin ada. Siapa? Namanya agen rahasia, ada dua agen rahasia. Iya. Kok bisa? Iya, dia yang bersihin ini semua. Dan tahu nggak apa? Agen rahasia itu nggak perlu dibayar, gratis. Dan aku bisa suruh kapan saja, dia pasti mau bersihin ini semua. Yang tetangganya begini, kenalin dong, dia mau nggak ya bersihin aku punya juga? Ya pasti mau lah. Kamu mau kenalin dengan dua agen rahasia tersebut? Mau banget, nggak perlu bayar kan? Nggak perlu bayar. Mau banget, kenalin dong dengan dua agen rahasia. Oke, bener ya? Bener. Ini dua agen rahasianya. Hah? Tangan? Tangan. Setiap dari kita, kalau kita punya tangan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di depan mata kita, seperti membersihkan, mengatur, dan semuanya dengan dua agen rahasia ini. Menolong, bekerja, berias, masak, melukis, semuanya. Sehingga kita sudah dibekali oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, engkau, saya, punya agen rahasia. Sehingga jangan sampai kita menyanyiakan semua instrumental yang Tuhan berikan untuk membawa kebaikan bagi hidup kita. 2020 mungkin adalah tahun yang terbaik buat saya, karena tahun ini dimana saya akhirnya merasakan tahun dimana saya bisa menganalisa hidup saya, melihat apa yang penting, apa yang gak penting, dan juga untuk bisa berhemat, menggunakan potensi yang baru, mulai lebih dekat lagi dengan keluarga, karena hidup itu begitu berharga. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan kehidupan kita. Nah teman-teman, sebagai penutup, saya berharap di tahun 2020 ini kita semua semakin cemerlang, hidup dalam ketenangan jiwa, dan berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan menikmati setiap hari di kehidupan ini. Tahun 2020 mungkin tahun yang terbaik buat Anda juga. Karena di tahun ini is a refined moment, tahun dimana kita dibentuk ulang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan berkecil hati, jangan menyanyiakan kesempatan ini, dan marilah kita gunakan untuk membawa kebaikan bagi sesama kita dan memuliakan Tuhan. So, gunakanlah agen rahasiamu untuk memperbaiki rumah maupun pekerjaan yang kau ingin lakukan. Dan biarlah semua itu mendatangkan kebaikan bagi sesama. Bye!